Ini ya, cikal bakal tambak udang. Wilayahnya namanya Rambang ya. Sebentar. Oh. Saat ini kita akan menuju ke ujung dari muara yang sebelah utara. Akan juga tetap semangat, tetap menjaga motivasi kerja dimanapun. Ini 3 atau nggak jelas nih tanggal, lupa. Masih setengah sadar, baru bangun subuh dan ini akan mengawali perjalanan baru lagi. Yuk jalan. Terus. Dan selamat pagi buat semua. Perjalanan survei kali ini mestinya kalau dijalankan secara pagi-pagi buta gitu ya, agak sedikit memberi kecerahan pikir dan kelancaran lah. Tapi faktanya yang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang kami itu terbiasa dengan pola tidur telat gitu ya, agak menjelang malam dini hari. Nah, jadi terjebak antara pusing, kurang tidur, atau menyatu dengan ini antusias untuk menyambut hari paginya. Ya tapi bagaimanapun situasinya tetap harus hajar. Oke, ini kita ke Mentari Residen, jemput Pimpronya ini, Mas Bastian. Dia nunggu di depan atau masih di dalam? Enam 641 kita tiba di BTN Green Asia. Ini ya, mampir ke rumah Pak Aden. Satu rekan tim juga. Nih menu sarapan kedua di rumah Pak Aden. Oke, ini pit stop sementara, belanja keperluan ransum. Jadi ada di kilometer berapa ini dari bypass Bill ya. Nah, untuk tujuannya sendiri kita akan mengarah ke Lombok Timur di wilayah Rambang. Jadi dari sekitar ini nanti di arah Tanjung Luar baru kita mengarah ke Rambang. Bentar kita lihat dulu belanja. Oke, ini perayaan tradisional untuk anak-anak kecil. Istilahnya kita praja besunat di sini. Kalau di Lombok, di Kota Mataram sudah diadopsi dengan adanya versi ogoh-ogoh itu, lupa apa namanya itu ya. Nah, ini musik-musiknya Ciloka. Aduh, sayang. Nah, teman-teman, kita sudah tiba di lokasi ini ya, cikal bakal tambak udang. Wilayahnya namanya Rambang ya. Sebentar, ini membelakangi matahari, jadi kita baru tiba, ini pintu masuknya. Jadi ternyata yang memang sudah berapa tahun nggak kesini ya, lama. Kita hanya sebatas di Tanjung Luar, nanti ini mengarah ke
Labuan Haji. Nah, Rambang sendiri ini yang terkait dengan ex bandara perintis ya dulu ya, di fase-fase awal-awal kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dulu untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke wilayah Sunda kecil, khususnya Lombok Sumbawa itu ya, pesawatnya dulu mendaratnya di sini. Dan kalau kita lihat sekilas di dalam masih ada ya bekas-bekas, nah itu rumah apa itu, pos, kayak pos pengamatan ini sirkulasi penerbangan. Kecil sih tempatnya, tapi ya cukup bersejarah ya. Ya akhirnya menjadi alih fungsi lahan sebagai cikal bakal tambak udang. Nanti kita lihat ya. Ini kita masih tunggu, nggak tahu penjaganya di dalam juga. Kita kontak kok nggak ada. Karena memang belum dibangun sama sekali. Kayaknya sih baru di depan-depan sana atau sudah ada juga, kita belum tahu. Nanti kita lihat. Oh iya Pak, baik. Oke, baik Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oke. Turunin. Iya Pak. Siap. Ikan sungainya aktif berkontak. Biasanya sih masih bisa. Sebenarnya kan sama model. Kalau kita 8 lagi itu. Setelah ke 8 baru dibuang sungai. Oke, ini ya mobil kita parkir sini, masih di poskonya. Jadi memang ini masih dalam tahap pengerjaan awal, belum beroperasi jauh memang. Jadi masih ada alat-alat beratnya di sini. Tuh, kalau di kejauhan sana, tuh ekskavatornya juga sedang kerja. Bayangkan ya, seluas ini. Dan sekilas tentang Rambang. Jadi sudah dikatakan bahwa ini adalah bagian dari bandara lama ex-perintis, yang artinya pesawat-pesawatnya jenis Dakota dulu yang turun ke sini ya. Kalau kita buka lembaran sejarah berdirinya Nusa Tenggara Barat, khususnya yang di Kota Mataram gitu ya, pasti ada itu kondisi gambar-gambar foto-foto lamanya. Nah, yang menarik adalah dengan nama Rambang. Kenapa Rambang? Apa itu Rambang? Jadi Rambang sendiri sama seperti halnya yang di Jawa Tengah, yang disebut dengan Rembang ya. Jadi kalau dulu selagi ini masih tertutup vegetasi pesisirnya di sana itu didominasi oleh jenis tanaman ini, Sonerasia alba maupun Cassiolaris, yang buahnya seperti yang dibilang apel laut itu ya. Atau kalau dalam orang-orang Juwana penghasil batik itu ada namanya batik khas yang disebut dengan batik lokcan. Nah, itu yang mengangkat dari hikayat buah yang memberi manfaat buat orang gitu ya, masyarakat pesisir lebih tepatnya. Nah, sayangnya ya karena ini sudah direklamasi secara garis pantainya, tegakan dari pohon-pohon Sonerasianya sudah berkurang ya, karena memang akan dijadikan sebagai lahan. Oke, begitu kita akan lihat sekilas ke depan sini. Yuk. Nah, kalau dilihat artinya nanti dari kolam-kolamnya dia menggunakan bahan ini, PVC ini ya, HDPE maksudnya, dalam bentuk-bentuk lembaran begini, bukan semen ataupun yang di pengerasannya kayak semacam karpet itu ya. Ntar dulu, penasaran tadi di sini ada melangkah burung-burung puyuh, itu dia itu. Di bawah sini dia, di bawah kertas ini pasti terbang. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, poskonya untuk entah ini tiketing atau bagaimana dulu pada saat bandara ini dulu aktif di zamannya, pada masanya dulu. Mungkin sekitar tahun 60-an berakhir atau gimana waktu itu. Mesti kita buka lagi ya lembaran sejarah kota tuanya.
seperti apa nanti. Oke teman-teman, sekarang jam 10.35, setengah 11. Perencanaannya sih tadi begini, karena lokasinya ini cukup jauh antara intake lalu water intake-nya dengan pembuangannya, outletnya. Jadi sepertinya kita nanti akan di backup dengan menggunakan kapal gitu ya. Karena akan kesulitan kalau kita bawa alat dari ujung ke ujung. Jadi dari pihak perusahaan sini menyediakan fasilitas bootnya. Tadinya memang dipersiapkan sekitar jam 12, cuman karena ya untuk mengefisienkan waktu, kalau bisa sih setengah 11 sudah ada di sini. Tapi ya kemungkinan molor-molor sampai jam 11 ya. Baru kita akan coba turun ke air nanti. Tapi ya itu, karena memang semalam tidurnya kurang maksimal, ngantuk nih sekarang nih. Jadi yang memanfaatkan sedikit waktu lonjoran begini di mobil. Sementara teman-teman masih berdialog tuh dengan salah satu manajer lapangannya yang ada di sini. Ya insya Allah pekerjaannya semoga saja bisa lancar. Lalu kita juga nanti meliput apa saja yang akan bisa kita angkat dalam kesempatan survei kali ini. Hal-hal spesifik tentang apa saja dan ya yang aneka rupa tentang kondisi lingkungan di sini. Terkait dengan lokal geografiknya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, istirahat dulu, merem sedikit aja. Yuk. Oke, waktunya kita menuju ke ini ya, rencana penyelaman. Ini sedang dikawal oleh staf perusahaannya. Jalur-jalur tanah. Ini gundukan-gundukannya ini, kolam-kolamnya. Bootnya sudah nunggu di ujung sana. Oke, ini alur-alur pipa rencana pemasangannya. Jadi kita mau ngecek ke depan dulu di lokasi kita turun. Apakah memungkinkan kita nenteng alat? Oh, ini bootnya nih. Nah, ini pemberat-pemberat yang cikal bakal untuk pemasangan klem dari pipa ya. Jadi seperti ini bisa dilihat ya, sudah ada lubang-lubang begini. Nah, ini nanti dibaut biasanya. Nah, pemasangannya memang harus sebagus mungkin karena tidak, agar pipa-pipanya nggak goyah. Terlebih lagi ini sih kondisinya di pantai wilayah utara selatan. Jadi ini posisi barat sebenarnya kalau di sini. Dan ini lihat teluknya, lokasinya memang di sisi utara dan selatan diapit oleh muara. Begitu. Dan untuk Pak Aden sendiri, pendataannya mungkin yang agak sedikit ribet tentang tanaman-tanaman bakau, vegetasi pantai, dia akan memungkinkan di sini ya, yang bisa dilihat. Nah, itu jenis-jenis perapat di ujung-ujung sana, atau Sonerasia yang kita kenal sebagai tanaman rambang yang kita sebutkan. Memang ada kaitan dengan penamaan dari lokasi ini sendiri. Rambang di Lombok, Rembang di Jawa Tengah. Begitu ceritanya. Oke, jadi ini metode pemasangan penyambungan pipanya ya.
Oke, kita balik lagi ke arah selatan karena aksesnya lebih mudah yang di sana menuju ke pinggir tepian pantai. Lagi pelan-pelan karena ini memang jalur kendaraan beratnya juga pada saat ini sedang bekerja. Nah, kalau dari informasi ternyata sebagian dari lahan tambak ini sudah diaktifkan ya, yang bagian baris-baris depan pesisirnya. Sekitar ada belasan kolam lah. Jadi bisa dilihat kegiatan di sini juga masih tampak kegiatan ground clearing atau pembersihan lahan gitu ya, dirapi-rapikan untuk pengerjaan tahap tambak-tambak berikutnya. Dan seperti yang diungkapkan oleh manajer lapangannya bahwa pengerjaan dari tambak yang belasan tadi merupakan strategi ya berkesinambungan, yang artinya hasilnya nanti dalam semester berikutnya nanti juga untuk mensubsidi kegiatan tambak yang sedang akan dibangun ini. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi dan bisa dilihat kalau kenapa suasana mirip aktivitas tambang di mana berseliweran beberapa mobil ini ya, truk pengangkut material, dump truck, lalu alat-alat bus berat seperti halnya eksavator dan lain-lain. Oke, balik lagi. Ini tempat-tempat ini nggak lucu ditaruh-taruh gini nih. Padahal bahan untuk fondasi selokan. Ini dia pengerjaannya nih. Dibuat di sini betul. Debu. Aksesnya langsung pas. Juga nih. Oke, dan ini muara di arah selatan dari lahan tambaknya. Ini ada sedikit tumpukan batu-batu yang mungkin dikhususkan untuk penampungan limbah sebelum diarahkan ke laut. Tadinya secara rencana dia akan dialurkan ke muara sini, tapi dalam pengusulan dia akan dibuat langsung menuju ke pipa khusus inlet menuju ke laut. Tapi nggak tahu posisinya nanti di mana ya. Kita akan menyelam berdasarkan petunjuk referensi yang diberikan dari perusahaan di titik koordinat yang sudah ditetapkan. Gitu. Oke, sekedar alat, jadi fondasi dari tanggul-tanggul ini memang sudah merupakan bagian dari lapangan Bandara Rambang ini yang lama. Jadi bukan dari susunan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Jadi sudah cukup lama ini ada keberadaannya. Dan di sebelah kanan ini ada lokasi wisata khusus untuk wisata pesisiran lah. Apa itu tulisannya itu? Lendang. Oh, Menange Rambang. Menange Rambang. Berhubung saat ini masih terkait acara liburan anak sekolah, jadi masih banyak ya kegiatan ini di Menange Rambang ini. Banyak orang-orang yang berlibur kegiatannya. Kalau dilihat secara seragam sih, lihat bajunya, kemungkinan sih ini anak-anak dari pondok pesantren sekitarnya yang ada di wilayah Lombok Timur sini. Dan ini kita sudah menjelang persiapan menyelam, di mana alat-alat scuba dan tabung sudah mulai kita turunkan dari mobil, sembari menunggu boot yang akan membawa kita itu mendekat ke arah pantai. Begitu.
Oke, mulai bergerak. Nih panas-panas nih. Mbok jamu. Oke, sudah di atas boot. Lego jangkar. Nah, ini. Panas. Oke, ada jatah ransum, kita dihantarkan oleh staf hotel, staf tambak. Bensin sudah diisi, nah, bentar lagi kita bergegas. Kondisi perairan terbilang keruh, cuman nggak tahu nanti kondisi di perairan tengahnya ya. Oke, itu sudah nyala. Itu. Sup. Untuk saat ini kita akan menuju ke ujung dari muara yang sebelah utara sepanjang 500 meter ke tengah, karena memang rencana pemasangan pipa itu sekitar 1 kilo menuju ke tengah. Oh, dangkal, Cin. Dangkal sekali nih, jernih tapi dia ini. Oke, ini sudah tepat di 500 meter. Cuma 3 meter mungkin ini. Ya, di sini 500 nih. Nah, ini kita sudah lego jangkar di sini dan kita akan melakukan penyelaman pertama untuk melihat kondisi ini, substrat perairannya seperti apa, karang-karangnya bagaimana, ketersediaan stok ikannya, seperti itu. Jadi kita alat sudah setting, sebentar kita turun, lalu menggunakan transek dan selanjutnya kamera bawah air yang akan bergerak. Dangkal ya. Jadi kondisi perairannya sejauh ini memang kalau dalam kondisi surut total dia bisa kering gitu ya, hingga hampir 200 meteran. Makanya ini sejauh setengah kilo dari bibir pantai, kedalaman hanya sekitar 3 atau 4 ini. Oke, begitu. Oke teman-teman, ini penyelaman pertama sudah dilakukan, sudah diukur dan kondisinya seperti yang sudah diprediksi. Jadi banyak tingkat karang hidupnya itu sangat minim ya, hampir bisa dibilang mungkin 15% gitu. Selebihnya sih memang terkondisi dengan substrat, dengan ini apa ya, rubble dan pasir, yang memang diindikasikan memang dari dulu banyak kejadian illegal fishing di sini, antara kalau nggak dengan ngebom ya biasanya dengan ini apa namanya, meracun gitu ya. Tapi ya sudah, memang begitu adanya sudah kejadiannya. Selebihnya adalah karang-karang yang memang spesimen yang baru-baru tumbuh. Ada jenis karang-karang keras juga, meliputi yang acroporanya sih banyak yang berwarna ya. Lalu sinularianya juga banyak, deadman fingers, lalu apa lagi tadi, submasifnya minim.
Selebihnya sih karang-karang tanduk yang dominan. Gitu. Kita lanjutkan ke ini jarak 1 kilo dari pesisir sana. Kita akan lihat kedalamannya. Kalau memang selagi bisa kita selami, kita akan turun sambil ambil sampel air. Oke, ini spot. Nah, jarak 1 kilo. Nah, lupa. Ya, 1 kilo dari pesisir. Ini nggak asap ngebulnya ketinggalan ya. Oke, ini kita kembali untuk penyelaman di spot ketiga tentang rencana penempatan dari apa itu namanya, pipa outlet ya. Secara kedalaman pertama tadi 3 meter di jarak 500 meter. Lalu di kedalaman penyelaman kedua jarak 1 kilo, kedalaman sekitar 10,4 substrat berupa ini apa namanya, pasir berlumpur tapi tipis ya. Nah, tidak dilakukan pencatatan banyak karena memang kondisi prosentasenya 100% sama dan air cenderung keruh. Kalau biota-biota sih ada berapa ya, jenis kerang-kerangan dan juga apa itu, karang-karang lunak, jenis-jenis tertentu. Nah, ini kita sudah mencoba mendekati pinggir untuk penyelaman ketiga di tempat dangkal-dangkal saja. Posisi sekarang jam 1:38. Artinya sudah sekitar berapa tadi ya kita menghabiskan jam? Ada 1 jam dengan menyelam, dengan kegiatan di permukaan. Terakhir sudah ambil sampel air di jarak 1 kilo tadi. Berikutnya kita nyelam di sini untuk ngecek kondisi perairan dasar, substrat. Berikutnya ngambil sampel air. Nah, sudah langsung kita selesai tugasnya. Begitu. Nih sampel air di sekitar rencana penempatan pipa outlet. Jarak sekitar berapa ini? Antara 60-70 meter dari pesisir. Nah, kalau dilihat lokasinya sih sebenarnya dangkal dan perairannya cukup keruh ya. Karena di sini juga dipengaruhi oleh keberadaan muara di sini yang disebut dengan menanga rambang tadi. Dan kalau dilihat kekeruhannya menjauh sampai batas hampir berapa ini, antara 150 atau 200 meter ke tengah dengan luasan bulatan begitu ya, poligon kekeruhannya. Nah, ini kalaupun nyelam kita nggak bisa lihat-lihat dasar. Gimana ini? Sebentar kita pikir. Oke, jam 1:51. Kita sudah menuntaskan semua kerjaan bawa airnya. Ini kita balik lagi. Nenteng alat. Ya, jalan sekitar 100 meteran dari boot ke tempat yang tadi. Melelahkan ya. Tapi ya asik. Sebentar. Terkait dengan pelaksanaan tanggal 1 kemarin ya, dari dulu ikut mengucapkan juga tetap semangat, tetap menjaga motivasi kerja dimanapun kalian berada, apapun profesinya. Salam dari kami, buru-buru pesisir gitu. Mari kita balik dulu. Yuk. Nih balik nih. Kayaknya ada anak-anak pondok ini, lihat. Nih dia sholat di ujung batu ini. Ya. Oh. Jadi apapun tempatnya tetap ibadah nomor 1. Yuk, jam 2:19 kita balik ke posko perusahaan ya. Panasnya luar biasa. Yuk.
Ini bangunan-bangunannya ini untuk jalur-jalur selokan. Oke teman-teman, jadi secara segmen videonya tadi terputus dari kegiatan terakhir kita makan sore. Nah ini sudah memasuki kota Mataram, lebih tepatnya di jalur lingkar. Cukup ramai ini kondisinya, lihat ya. Nah, karena ini adalah persiapan orang-orang yang mau mengantar jamaah haji Nusa Tenggara Barat, Lombok dan Sumbawa. Jadi seperti ini, kayak kondisi pasar malam. Tuh. Macet total. Tapi ya begini kejadiannya setiap tahun ya, dalam setiap pemberangkatan. Nah ini kayak ini, 1 atau 2 yang berangkat yang antar satu kampung. Tang-tong. Rame. Ini belum puncaknya. Ya, dengan satu catatan, ini belum puncak keramaiannya ya. Mungkin beberapa kurun waktu ke depan menjelang keberangkatan hari H sudah. Selain ini penuh, sesak, kotoran di mana-mana. Oke, begitu. Cukup ya informasinya. Nah, rekan vlogi semua, dengan berakhirnya tayangan yang kita suguhkan saat ini, berakhir pula kita ini ya, kesempatan untuk melakukan semua kegiatan yang sudah kita tuntaskan dalam kegiatan vlog hari ini. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini, dan kita akan ketemu dalam lain waktu dan lain kesempatan, tentu saja dalam kegiatan-kegiatan lingkup pesisir. Harapannya tentu saja semoga ada poin-poin yang bisa menjadi sedikit manfaat ya dalam tayangan visual ini. Dan sekaligus kita terima kasih atas dukungannya selama ini. Kita mohon pamit undur diri, ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.